Allahu Akbar. 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 Kabira walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'al iyada min awaidil ihsan wa fawaidal imtinan rabbil malikil mannan ila ibadil ladzina yajtahiduna fi syahri ramadan bisyami wat tarawih wa tilawatil Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ulil ilmi wal irfan wa sallama tasliman katsira. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah wa'lamu anna yawmakum hadza yawmul 'aidi wa yaumul farahi wasyurur wa yaumun akhallallahu lakum fihi ta'am wa harrama alaikum fihi siyam litanamul mardhatillahil ghafur wal kalil shaimina was shaimati jazil al-ujur waskurullah ta'ala bitakbir wa ta'li wa tahmid innahu wal ghafur syakur. Hadirin sidang sholat Idul Fitri yang berbahagia. Dalam suasana yang berbahagia ini, saya berwasiat kepada diri pribadi saya sendiri khususnya dan mengajak pada hadirin semuanya sambil duduk bersimpuh diri, marilah kita tundukkan segenap jiwa dan raga kita di hadapan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara selalu meningkatkan ketakwaan dan keimanan, yakni dengan menjalankan apa yang telah diperintahkan serta menjauhi segala macam bentuk larangan, agar kita senantiasa mendapatkan rahmat dan ridhonya, sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang mendapatkan derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, serta mendapatkan kebahagiaan fiddin wa dunya wal akhirah. Sebab orang yang selalu ingat kepada Allah lah yang akan selalu mendapatkan ketenangan batin di dalam kehidupan ini. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Al-Qur'an, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillahi ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang selalu beriman dan orang-orang yang selalu tenang hatinya itu dikarenakan dia selalu ingat atau berzikir kepada Allah. Dan ketahuilah, karena selalu ingat kepada Allah itu bisa menjadikan tenangnya atau tentramnya hati. Dan marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada saat ini kita semua bisa melaksanakan sholat Idul Fitri berjamaah dengan diiringi kalimat takbir, tahlil dan tahmid. Di hari ini juga semua umat Islam di seluruh penjuru dunia, baik yang ada di pelosok-pelosok desa maupun yang ada di tengah-tengah kota, yang tua ataupun yang muda, dapat merasakan kebahagiaan, khususnya kaum muslimin yang telah melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Dan semoga kebahagiaan ini tidak kita dapatkan di dunia saja, akan tetapi juga kita rasakan min yaumi hadza ila yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Hadirin yang berbahagia,
Sebagai umat Islam, mulai detik ini kita semua telah dibersihkan dari semua dosa yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersihnya lirkatio si jabat bayi yang baru lahir dari buah gagal ibu. Sebab baru saja kita semua melaksanakan ujian di dalam bulan suci Ramadan, yakni melakukan puasa 1 bulan penuh dengan menahan nafsu, tadarus Al-Quran, sholat taraweh, sholat Lailatul Qadar, dan mengeluarkan zakat fitrah, serta ibadah sosial lainnya, termasuk menyantuni fakir miskin, anak-anak yatim. Dan sekarang kita akhiri dengan sholat Idul Fitri berjamaah. Semua itu tidak lain untuk menunjukkan bahwa yang menang menguasai jiwa kita adalah nafsu mutmainah, yaitu nafsu yang selalu patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbakti kepada kedua orang tua, nafsu yang selalu mengajak kepada kemaslahatan dan kemanfaatan bagi orang banyak dengan didasari semata-mata untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, marilah kita jaga kebahagiaan ini dengan selalu melaksanakan kebaikan-kebaikan dalam bulan Syawal dan seterusnya. Suatu kenyataan yang tidak dapat dipungkiri bahwa pada hari raya Idul Fitri ini keadaan saudara-saudara kita berbeda-beda. Ada yang bergembira, juga ada yang susah serta merana. Sebagaimana saudara kita yang saat ini masih terkena musibah dan bencana, mereka kehilangan harta benda dan keluarga. Kita semua bisa membayangkan dan merasakan bagaimana prihatin dan susahnya mereka. Seperti juga halnya anak yatim piatu membutuhkan kasih sayang orang tuanya, kemana mereka harus mengadu. Yang mana saat ini mereka menyaksikan teman-teman sebayanya bergandengan dan bersalaman mesra dengan kedua orang tuanya, serta bangga mengenakan pakaian yang serba baru. Akan tetapi bagi anak yatim, jangankan bersalaman dengan orang tuanya, bertemu saja dengan orang tuanya hanyalah sebuah impian belaka. Dengan genangan air mata yang diharapkan bisa menghapus kerinduannya, dia membayangkan seandainya orang tuaku masih hidup, mungkin aku bisa bergandengan dan bersalaman mesra dengan orang tuaku, dan mungkin aku bisa bahagia seperti teman-temanku yang lainnya. Dan alangkah bahagianya mereka manakala rasa gembira yang kita miliki ini kita bagi-bagikan kepada anak yatim piatu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ada sebuah riwayat yang menceritakan ketika Nabi Muhammad SAW berjalan-jalan melihat sekelompok anak kecil dengan bangga dan bergembira, mereka mengenakan pakaian yang serba baru, bermain dan bergandengan dengan bapaknya. Tetapi ada satu anak kecil yang menangis dan bersedih di bawah teras rumahnya. Kemudian Rasulullah bertanya, "Kenapa kamu nak menangis tidak bergembira seperti teman-temanmu itu?" Anak kecil itu menjawab, "Saya ingin pakaian baru tapi tidak punya, dan saya ingin seperti teman-teman saya bergandengan mesra dengan ayahnya, tapi bapak saya sudah meninggal." Mendengar perkataan anak kecil itu, Rasulullah SAW mengeluarkan air mata. Kemudian anak itu dibawa pulang ke rumah beliau dengan mengatakan, "Aku saiki minangka bapakmu, lan Siti Aisyah minangka ibumu." Oleh karena itu,
Nabi bersabda kepada orang-orang yang mau menyantuni anak yatim piatu, ana wa kafirul yatimi fil jannati hakana. Aku besok ana swarga bareng karo wong sing gelem ngramut bocah yatim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin yang berbahagia, dalam suasana yang berbahagia ini, marilah kita perbanyak hubungan silaturahmi supaya kebahagiaan ini bisa tetap abadi sampai akhirat nanti. Sebab ada 3 hal yang barang siapa melakukannya, maka dia akan dimudahkan hisab amalnya di akhirat nanti, dan akan dimasukkan surga dengan rahmatnya. Ketiga hal ini adalah memberi kepada orang yang membutuhkan, bersilaturahmi kepada anak saudara dan tetangga, dan juga memberi maaf kepada orang yang mempunyai salah kepada kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ahabba ayyam satu fi rizqi wa yunsa'a fi asari falyasil rahimah." Barang siapa yang ingin panjang umurnya, banyak rezekinya, maka laksanakan tali silaturahmi. Sebab dalam mengarungi samudra kehidupan di tengah-tengah masyarakat, kita semua tidak terlepas dari apa yang namanya kesalahan, kekurangan, serta kehilafan, baik yang disengaja maupun tidak. Maka dari itu, bertepatan dengan bulan Syawal ini, marilah kita perbanyak silaturahmi dengan tetangga, sanak famili, dan keluarga, guna untuk menghilangkan dosa-dosa kita yang berhubungan dengan takabur adat atau sesama manusia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kita hidup di tengah-tengah masyarakat memang sulit untuk membenahi hati, sehingga banyak sekali kesalahan-kesalahan yang kita sengaja maupun tidak, baik antara atasan dengan bawahan, bawahan dengan atasan, antara kita dengan keluarga, atau dengan tetangga, lebih-lebih kepada kedua orang tua kita yang telah merawat dan mendidik kita semua dengan belayan kasih sayang. Bahkan pinggang kedua orang tua kita jadikan tempat ngengek dan titis, bahkan tempat olahraga ketika kita masih kecil. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ridallahu fi ridal walidain, wa syukrullahu fi syukril walidain." Ridhonya Allah tergantung kepada ridhonya kedua orang tua, dan murkanya Allah juga tergantung pada murkanya kedua orang tua. Sebab jerih payahnya kedua orang tua kita ketika mengukir jiwa kita ketika kita masih kecil. Seandainya air susu ibu kita tebus dengan madu seluas samudra dan emas sebesar gunung, itu semuanya masih belum sepadan balas budi kita kepada kedua orang tua kita. Hadirin sidang sholat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, dalam suasana yang bahagia ini, marilah kita gunakan saling silaturahmi, memohon maaf dan simpuh kepada kedua orang tua kita. Halal bihalal, sambang sinambang kepada sanak saudara dan tetangga untuk menghilangkan dosa yang berhubungan dengan sesama manusia. Marilah kita hapus semua rasa dendam, sudon, hasud, dengki dan takabur. Sekaligus hilangkan rasa gengsi kita supaya kita tidak mempunyai dosa yang berhubungan dengan hak Allah dan hakul adat. Sehingga kita kembali seperti bayi berlahir, lahir dari buah garbang ibu. Dan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan akhirnya kita semua dijadikan orang-orang yang husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin
sidang sholat Idul Fitri yang dirahmati Allah. Sebagai penutup khutbah ini, marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga ibadah puasa kita selama 1 bulan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita diberi ampunan atas segala dosa-dosa kita, dosa-dosa kedua orang tua, dan kita diberi Allah panjang umur dan barokah, dan bisa bertemu di bulan Ramadan yang akan datang, dan juga bisa melaksanakan sholat Idul Fitri seperti sekarang ini yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ja'alallahu wa iyyakum minal 'aliyin wal fa'ilin wa dakhalna wa iyyakum fi suhbati ibadis shalihin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fa shalla wa qul rabbi fir warham wa anta khairur rahimin. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-a'yada fi afrahi was-surur wa dha'afa lil muttaqin jazilal ujur. Fa subhana man harrama sawmahu wa ajaba fitrahu wa hadrafihi minal ghurur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ladzi aqama manaral islami ba'da nuzul. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimain mutalazimain ila yaumil akhir wa nuzul. Wa ya ayyuhan nas usikum wa nafsi bitaqwallah wa'lamu anna yawmakum hadha yawmun 'adzim wa aksiru minas salati 'alan nabiyil karim. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa ta'ala bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma inna nas'aluka wal afwa wal ghina. Allahumma sabbit imanana وسلم يا الله من آفة الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اختم لنا بالإيمان، اللهم اختم لنا بالإسلام، اللهم اختم لنا بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله بحسن الخاتمة. اللهم ارزقنا بالاستقامة إلى يوم القيامة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا ربكم واسألوا من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد يا رب
وسلم اللهم صل على محمد وسلم